Mari teman-teman belajar bersama kita desain pesan instruksional dengan PowerPoint. PowerPoint adalah program yang biasa digunakan untuk membuat presentasi dalam bentuk slide. Dengan PowerPoint, kita dapat menampilkan slide yang menarik dengan teks, gambar, grafik, dan animasi untuk menyampaikan informasi dengan lebih efektif. Prinsip atau teori yang kami bahas di sini adalah prinsip teori kognitif pembelajaran multimedia yang direkomendasikan oleh Becker. Pertama yaitu prinsip modalitas, adalah penggunaan narasi pendengaran daripada teks di layar untuk penyampaian kata-kata. Fungsinya membantu mengurangi beban kognitif pada instruksi multimedia. Yang kedua yaitu efek isyarat, adalah pemberian isyarat tentang cara memproses informasi. Fungsinya untuk membantu memandu peserta didik dalam memahami materi yang disajikan dengan visual. Efek redundansi, maksudnya perangkapan pesan yang disampaikan atau informasi dapat diterima dengan baik. Jadi di dalam prinsip ini untuk tidak menampilkan teks yang sama secara visual dan lisan, dan menggunakan narasi daripada memproyeksikan blok teks yang besar pada slide. Selanjutnya yang keempat ada beban kognitif. Dikarenakan otak manusia memiliki kapasitas yang terbatas untuk memproses informasi, jadi jika kita memberikan informasi sekaligus, peserta didik akan kesulitan untuk menyerap semuanya. Yang kelima ada fokus. Jadi jika kita dapat membatasi jumlah informasi, kita bisa membantu peserta didik untuk fokus pada hal yang lebih penting. Yang terakhir ada keterlibatan, di mana jika kita menggunakan pesan yang terlalu panjang dan kompleks bisa membuat peserta didik bosan dan kehilangan minat. Oke guys, selanjutnya penerapan dalam praktik. Bagaimana kita bisa menerapkan prinsip-prinsip ini dalam praktik? Yaitu yang pertama dengan perencanaan yang matang. Jadi sebelum membuat materi pembelajaran, sebaiknya kita harus menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan identifikasi informasi yang penting yang perlu disampaikan. Kedua, memilih media yang tepat. Menggunakan berbagai media seperti gambar, video, dan animasi untuk menyampaikan informasi secara visual. Yang ketiga ada uji coba. Jadi sebelum meluncurkan materi pembelajaran, uji coba terlebih dahulu pada sekelompok kecil peserta didik untuk mendapatkan umpan balik. Jadi dari contoh penerapan ini kita membuat contoh saat kita ingin menjelaskan konsep fotosintesis. Kita bisa yang pertama membuat animasi. Animasi dapat menunjukkan proses fotosintesis secara visual sehingga lebih mudah dipahami. Yang kedua dengan menambahkan narasi. Menambahkan narasi ini bisa menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami dan hindari bahasa-bahasa ilmiah yang terlalu rumit. Yang terakhir dengan menandai bagian-bagian yang penting menggunakan warna berbeda seperti pada kata klorofil atau cahaya matahari. Oke guys, selanjutnya terdapat kelebihan. Yang pertama, visual dan interaktif. Terdapat gambar, animasi, grafik, dan audio secara jelas dan mudah dipahami. Interaktif tidak hanya mendengar saja, tetapi aktif menjawab, bertanya, dan berdiskusi. Yang kedua, terstruktur. PowerPoint tersusun rapi dan terdapat poin penting sehingga dapat dipahami dan dirangkum dengan baik. Dan yang ketiga, kemudahan pengguna. PowerPoint dapat diakses dengan mudah menggunakan HP, laptop, maupun tablet, serta PowerPoint mudah dipelajari oleh pengajar dan siswa. Setelah kelebihan, ada juga kekurangan pada PowerPoint teman-teman. Jadi, layar pada PowerPoint seringkali dipenuhi oleh teks sehingga membuat beban kognitif berlebihan. Kedua, PowerPoint juga menjadikan satu sama lain antara pengajar dan murid kurang berinteraksi karena hanya fokus pada layar PowerPoint saja. Beberapa pengajar seringkali bergantung pada PowerPoint dan dapat mengganggu pembelajaran apabila ada masalah teknis. Serta, PowerPoint juga sering menyederhanakan konsep sehingga esensi pada materi bisa hilang. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat.